Halo teman-teman, jadi aku mau cerita tentang dongeng Mencari Ujung Pelangi. Nah, kali ini kita ditemani oleh Alfi dan Ferdi. Jadi, bagaimana ceritanya? Kalian udah pasti pengen tahu kan? Yuk disimak. Hari itu Alfi didongengin oleh ibunya. Dan Ibu Alfi berkata, kedua pemuda itu terus mencari. Hingga suatu hari, mereka menemukan danau yang luas. Air di sana sangat jernih. Kedua pemuda itu lalu mendekat. Mereka terkejut ketika melihat cahaya warna-warni dan itu adalah ujung pelangi. Di sana ada sebuah karung tua yang memancarkan cahaya. Cahaya berwarna emas. Nah, lalu mereka ingin mengambilnya. Dan saat dibuka, isinya adalah guci koin yang terbuat dari emas. Ujung pelangi itu adalah pancaran koin-koin emas yang membuat semua orang bahagia. Lalu, ibu mengakhiri cerita dengan menutup buku. Ibu menarik selimut Alfi sampai ke dada, mengisyaratkan pada Alfi untuk segera tidur. Lalu Alfi memejamkan matanya dan menuju dunia mimpi. Ternyata Alfi hanya terbawa imajinasi dalam tidurnya. Berhayal bahwa kedua pemuda itu adalah Alfi dan Ferdi. Kedua pemuda itu terus mencari hingga suatu hari mereka menemukan danau yang luas. Dan air di danau itu sangat jernih. Kedua pemuda itu mendekat. Mereka terkejut ketika melihat cahaya warna-warni dan itu adalah ujung pelangi. Di sana ada sebuah karung tua yang memancarkan cahaya. Cahaya dengan warna emas yang memancar dari dalam karung tersebut. Lalu mereka membuka karung tersebut dan isinya adalah guci koin yang terbuat dari emas. Ujung pelangi itu adalah pancaran koin-koin emas yang membuat semua orang bahagia. Lalu ibu mengakhiri cerita dan menutup selimut sampai ke dada Alfi, yang mengisyaratkan bahwa Alfi untuk segera tidur. Alfi menuruti kata ibu dan memejamkan matanya lalu menuju dunia mimpi. Alfi hanya terbawa mimpi dalam tidurnya. Ia berhayal bahwa kedua pemuda itu adalah Alfi dan Ferdi. Alfi dan Ferdi kemudian menemukan guci dan koin emas di ujung pelangi. Lalu Alfi berhayal saat ia menemukan guci dan koin emas, mereka berharap bahwa hal itu bisa membuat orang bahagia selamanya. Kring, kring, jam beker berdering. Alfi sebenarnya sedikit menyesal karena ia tidak bisa melanjutkan mimpinya. Alfi memulai aktivitas seperti biasa, yaitu mandi dan sarapan. Setelah mandi, Alfi turun ke bawah untuk sarapan. Seperti biasa, ibu berkata, "Mari, silahkan disantap," kata ibu, layaknya pelayan restoran. Alfi hanya tersenyum mengambil lauk dan nasi, lalu melahapnya. Saat sedang melahap, Alfi terus-terusan teringat tentang guci dan koin di ujung pelangi itu. Karena ia tak mampu membendung pikirannya sendiri, tanyalah Alfi kepada ayah. "Ayah, memangnya ujung pelangi itu ada ya?" Ayah menurunkan korannya yang sedang ayah baca. "Ayah kurang tahu, mungkin saja ada." "Lalu, apakah ada guci dan koin emas di ujung pelangi?" Alfi menanya lagi. "Kamu ini kebanyakan baca buku dongeng ya. Sudah, sekarang habiskanlah sarapanmu." Alfi mendegus kesal. Ayah selalu melenceng dari pembicaraannya. Pim, pim, pim. Di luar sana ada suara mobil jemputannya sudah menunggu. Lalu Alfi menyalami tangan ibu dan ayah, lalu bergabung dengan teman-teman menuju sekolah. Saat berada di dalam bus,
Ia semakin memikirkan guci dan koin. Lalu ia berpikir, kenapa aku tidak langsung ke hutan dan ke danau saja? Karena dengan begitu, aku bisa membuktikan sendiri apakah benar guci dan koin emas itu ada. Mungkin Alfi bisa mengajak Ferdi untuk ikut serta. Lalu Alfi berbicara pada Ferdi. Ferdi, tunggu. Ada apa Alfi? Begini, nanti sepulang sekolah kamu mau ikut aku nggak ke danau dan ke hutan sana? Untuk apa? Pokoknya ada sesuatu yang menarik. Nanti juga kamu tahu sendiri. Tentunya si Ferdi merasa penasaran dan mengatakan ingin ikut. Waktu terus berlalu dengan cepat, mengubah pagi hari menjadi siang hari. Sepulang sekolah, Alfi menunggu Ferdi di tempat biasa. Seperti biasanya, Alfi mesti sabar karena Ferdi sangat tidak pernah tepat waktu. Ampun deh, oh iya, kamu tadi ngapain ngajak aku ke danau dan dekat hutan itu? Sekarang Ferdi bertanya kepada Alfi. Lalu Alfi tersenyum dan menjelaskan. Kita akan mencari ujung pelangi. Kamu tahu bahwa di ujung pelangi itu ada banyak guci dan koin Kamu bercanda ya? Ujung pelangi itu tidak ada. Sudahlah. Hei, dengar ya. Kata ayahku, mungkin saja ada. Si Alfi berusaha menjelaskan kepada Ferdi. Lalu Ferdi menjawabnya, ayahmu bilang mungkin, bukan? Mungkin itu artinya tidak benar-benar ada. Kamu itu sudah 9 tahun, tapi kok masih percaya dongeng sih? Ferdi tertawa menertawakan si Alfi. Baiklah, tapi setidaknya kita mencoba untuk membuktikannya, bukan? Lebih baik kita ke sana. Kalau tidak ada, ya sudah. Tapi bagaimana kalau dongeng itu ternyata ada? Ferdi mulai terpengaruh. Ia mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana. Ya, aku juga ingin melihat hutan kembali. Dan juga daun-daunnya. Sudah lama pula, aku tidak pergi ke sana. Lalu Alfi berlari, dan Ferdi mengejarku. Woi, tunggu aku! Tak lama, Ferdi dan Alfi sudah sampai di dekat hutan. Tapi, sungguh mereka heran. Semuanya kini telah berubah. Ya ampun, ternyata tempat ini sudah bukan hutan lagi. Alfi terperanjat melihat pemandangan yang ada di depannya. Bahwa hutan ini kini berganti dengan pabrik besar. Pohon-pohon ditebangi dan hanya menyisakan sedikit pohon yang beruntung dan masih bisa bertahan hidup. Asap mengepul menuju langit dari serobong asap pabrik. Kok bisa jadi begini? Kemana pergi pohon-pohonku itu? Alfi mulai kecewa. Ferdi menepuk punggungnya, lalu berbisik. Sudahlah, tidak usah dipikirkan, Vi. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan kita menuju danau, bukan? Alfi berjalan lesu, karena ia sudah tidak punya semangat untuk melanjutkan perjalanannya. Saat ia kecil dulu, ia sering bermain di sini, memanjat pohon yang sekarang entah pergi kemana. Tak lama, sampailah mereka di danau, tempat tujuan mereka. Alfi melihat danau yang dulu jernih itu kini berwarna hitam. Alfi jijik melihat danau yang kini kotor. Seluruh bibir danau yang dipenuhi sampah, bau busuk menyebar kemana-mana. Lalu Ferdi ikut menutup hidungnya dengan kerah baju yang ia pakai.
Air di danau tersebut juga berwarna coklat kehitaman, berbau tak sedap, serta berbagai macam sampah menampung di permukaannya. "Sedang apa di situ?" terdengar suara seseorang membentak. "Kalian tidak boleh berada di sini. Pergi, pergi!" Ternyata seorang satpam pabrik telah berdiri di depan mereka. Ia membentak sambil mengacungkan tongkat hitam pendeknya. Tapi bukannya berlari menjauh, Alfi malah menantang. Alfi berdiri dan menatap dengan tajam. Alfi tiba-tiba sangat marah. Ferdi sudah menarik-narik tanganku. Wajahnya berkeringat karena takut dipukul dengan tongkat itu. "Hei anak kecil, pergilah! Apa kalian tidak baca pengumuman itu? Tak ada seseorang pun yang boleh ke sini." Alfi melihat satpam itu dengan marah. "Kalian tidak boleh bermain di tempat pembuangan limbah ini, mengerti?" Satpam itu berseru galak kepada Alfi. "Justru Bapak yang membuat saya marah. Kenapa semua pohon di sini ditebang?" Alfi melotot. Lalu satpam itu terkejut. "Kalian tahu apa, Dulu Pak, di sini itu banyak sekali pohon. Lalu kenapa Pak semua ini ditebang?" Alfi kembali bertanya. Satpam itu ternyata terlihat kebingungan. "Sudahlah, kalian tanpa izin berada di sini. Kalau kalian mau bertanya, jangan tanya ke saya. Pergi sana sebelum aku benar-benar marah." Satpam itu kembali mengacungkan tongkatnya. "Bapak lihat asap di situ. Bapak lihat limbah dan sampah di danau ini. Bapak lihat air yang busuk itu. Bapak kok tega? Dulu ini hutan. Dan danaunya sangat jernih, Pak." "Itu bukan urusanku," kata satpam itu dengan nada yang semakin galak. "Kalian mau pergi atau tidak, Atau kalian mau ditangkap dan dibawa ke polisi saja? Apakah Bapak sudah punya izin untuk mendirikan pabrik di sini, Pak?" Satpam itu tertawa. "Dengar ya anak kecil, pabrik ini berdiri atas izin pemerintah. Kalian mau ditangkap polisi? Hayo, segera pergi sebelum tongkat ini memukul kalian." "Bukan izin dari pemerintah, Pak. Tapi izin dari kami, Pak. Warga di sini. Kami, Pak, yang merawat hutan ini dari dulu." Satpam itu tampaknya makin marah. Ferdi menarik tanganku dengan keras. Ia hampir menangis. Tidak ada pilihan selain pergi daripada dipukul dengan tongkat oleh si satpam pabrik. Lalu Alfi berjalan dengan lesu, tidak berbicara selama perjalanan pulang, walaupun Ferdi sudah berusaha mengajak Alfi berbicara. Alfi memang begitu, kalau sangat kesal. Di rumah pun Alfi nampak murung, sampai ayah mengajaknya berbicara. "Alfi, kenapa sih? Kok murung terus?" Ayah bertanya sambil mengelus punggungnya. Alfi mendegus pelan. "Tidak apa-apa." Ayah terkekeh pelan. "Masa sih? Kok wajahnya cemberut? Cerita dong." Alfi akhirnya mengalah dan menceritakan semua kejadian yang membuatnya kesal. "Oh begitu. Sudahlah nak, biarkan saja. Kita tidak berani melawan kalau pemerintah sudah mengizinkan. Nanti juga mereka kena batunya." Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sudah 2 tahun yang lalu ketika Alfi dan Ferdi mencari ujung pelangi. Di pagi hari itu terjadi sebuah
keributan besar. Banjir bandang terjadi. Danau dekat pabrik kini meluap, menerjang apa saja yang dilewatinya. Ayah dan ibu berlari menuju kamarku yang berada di lantai 2, menyelamatkan diri dari terjangan air danau yang kotor yang sekarang memenuhi rumahku. Alfi panik dan ketakutan. Tapi ibu bilang, "Alfi, harus tenang." Beberapa hari kemudian, banjir surut menjadi semata kaki. Dari luar rumah terdengar suara kecipak air. Banyak anak-anak seumuranku bermain kejar-kejaran. Baju mereka sampai basah terciprat air. Di sana ada Ferdi yang melambaikan tangan menyuruhku keluar. Tanpa disuruh 2 kali, aku tentu menghampirinya. "Lihatlah, ada pelangi." Pelangi itu seperti berasal dari arah danau. "Ayo kita ke sana." Ferdi mengajak Alfi. Alfi tertawa. "Tidak mau airnya bau." Kamu belum dengar ya? Orang-orang berkata, pabrik itu kini telah hancur, dirusak oleh banjir. Semua alatnya terendam air. Dan kini warga sepakat untuk tidak akan mengizinkan jika pabrik itu dibangun kembali. Karena mereka takut banjir kembali datang dan hutan itu akan kembali ditanami pohon. Alfi tersenyum sambil memandang pelangi yang datangnya dari arah danau. Sekarang Alfi merasa sudah menemukan ujung pelangi itu. Alfi berterima kasih kepada Ferdi karena Alfi sangat bahagia memiliki sahabat yang setia dan sabar. Alfi juga bahagia memiliki ayah dan ibu, orang tua terbaiknya. Karena kehadiran mereka melebihi nilai koin emas dan kampung ini adalah tempat yang paling hebat yang Alfi miliki. Melebihi hebatnya Gucci, tempat di mana koin-koin emas itu berada. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.